warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanum Jazimah Puji Astuti dari kelas PAIH, mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK IAIN Salatiga Angkatan Pertama tahun 2022. Berikut adalah video bikin saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 1 silahkan siapkan untuk berdoa. Siap, Mbak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, terima kasih. Silakan berdiri anak-anak Indonesia Raya. Duduk kembali. Oke. Apa yang kalian pahami ketika kalian mendengar atau melewati hari Jumat? Hari Jumat itu identik dengan apa? Sholat Jumat. Apa itu sholat Jumat? Sholat yang dilaksanakan setiap hari Jumat. Karena kalau tidak hari Jumat tidak ada, ya. Nah, terus kalau khutbah kalian kalau yang Jumatan itu kenapa sholatnya hanya 2 rakaat saja yang laki-laki? Ada yang bisa menjawab? Kalau perempuan itu kan sholat zuhurnya tetap kan 4 rakaat, tapi kalau laki-laki hanya 2 saja rakaatnya. Kenapa? Kenapa? Kan ada khutbah. Khutbah ini menempel pada yang 2 rakaat. Jadi ketika sholat Jumat jangan sampai terlambat ketika mendengarkan khutbah, sama saja kalian telat sholatnya. Kalau sedang khutbah tidak boleh disambi makan, ngerokok, ngobrol dewe. Yang kemarin-kemarin kalian masih seperti itu, ya wes, besok-besok jangan diulangi. Paham ya? Kalau dakwah tabligh, pernah mendengar dakwah tabligh?
Apa itu dakwah? Dakwah apa? Dakwah. Dakwah itu mensiarkan ajaran Islam. Oke, sekarang biar kalian bobotnya sebenarnya kalian jadi yang simpel saja. Yang sebelah kanan rangkul yang sebelah kiri. Yang satu bangku saja mau kemana mas? Ditepok pundak temanmu. Wahai kawan. Ditepok coba. Kamu adalah orang hebat. Iya, saya jomblo. Kami saling mengumpulkan kami di sini orang-orang hebat. Kami semua mau sukses. Segala sesuatunya akan dilancarkan. Kami anak cerdas. Sekarang untuk melatih konsentrasi kalian. Coba ya. Tok dulu. Depan sama temannya selang-seling tangannya. Selang-seling. Ya, bertiga. Yang nggak ada partner bertiga. Selang-seling karo tangan koncone. Kalau Bu Hanum bilang yang ada di bawah, tangan yang di bawah naik ke atas. Kalau Bu Hanum bilang down, tangan yang ada di atas ditarik ke bawah. Kalau Ibu bilang boom, kalau Bu Hanum bilang boom, ditok seperti ini, yang atas ditok tangannya seperti ini, nanti di bawahnya ditarik. Udah nggak? Yang menghindar nanti yang di boom itu tangannya menghindar. Paham? Bisa dimulai? Kalau Bu Hanum bilang dor, jangan bilang benar. Ada yang bikin benar, ya. Oke ya. Kalau Bu Hanum bilang up, ya tangan yang di bawah ke atas. Kalau Bu Hanum bilang down, tangan yang ada di atas ke bawah. Kalau Bu Hanum bilang boom, tangan yang di atas ke bawah, tangan semuanya. Paham? Mulai. Ini pengen melatih konsentrasi kalian, ya. Nanti yang nggak konsentrasi nanti mana di depan. Ada hukuman, bukan hukuman ya. Ada sedikit special tips, tak suruh melafalkan ayat. Yang kalau ada yang salah. Oke, konsentrasi. Ya, meskipun menjelang siang, konsentrasi kalian tetap pagi. Up. Ayo. Up. Down. Konsentrasi sekarang. Up. Down. Up. Boom. Sudah sedikit panas ya. Oke, melanjutkan materi yang
Hanum akan tampilkan ada ada video. Silahkan kalian nanti dianalisis videonya. Kemudian tugas kalian di situ kalian sudah dengan mind map kalian masing-masing. Itu nanti moving ya, setelah nanti pembelajaran video ini berakhir, nanti moving. Yang kelompok 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Lah nanti sebagian anak yang menguasai materi dia mempresentasikan hasil dari mind map itu. Yang lain nanti kulaan informasi ke kelompok lain membawa note. Kemudian nanti kita simpulkan bersama-sama. Ada yang mau ditanyakan? Oke, siap ya? Oke, sebelumnya ada yang paham tidak bedane dakwah karo tablik sebelum Bu Hanum masuk ke materi? Kalau persamaannya apa? Sifat wajib bagi Rasul ki ono piro? Apa saja? Siji artine terus artinya terus jadi persamaan dakwah kalau takbir itu sama-sama menyampaikan ajaran Islam. Kalau khutbah termasuk penyampaian ajaran Islam tidak? Langsung jadi persamaan dari ketiga. Salah satunya itu. Yang lain nanti kalian cari sendiri. Kita simak video berikut ini. Coba ya. Belajar yang saleh, cerdas dan mulia. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di ruang virtual dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Semoga kabar Anda dan keluarga senantiasa dalam kesehatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keselamatan, keberkahan, keberlimpahan dan kedamaian jiwa kepada kita semua. Dan insya Allah hari ini kita akan membahas materi yang sangat luar biasa, yaitu saling menasehati di dalam Islam sholat. Misalkan khutbah Jumat. 2. Khutbah yang dilakukan sesudah sholat. Misalnya khutbah sholat Idain, Idul Fitri dan Idul Adha, sholat khusuf gerhana bulan dan sholat kusuf gerhana matahari, sholat istisqa, sholat meminta hujan, dan khutbah saat wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian yang ketiga, khutbah yang tidak berkaitan dengan sholat, misalnya khutbah nikah. Adapun ketentuan tentang khutbah dan khatib, yang pertama syarat khatib memiliki beberapa syarat. 1. Muslim yang telah balik, berakal sehat dan taat beribadah. Kedua, mengetahui syarat, rukun dan sunnahnya. Kemudian yang ketiga, suci dari hadas. Yang keempat, fasih dalam membaca Al-Quran. Dan yang kelima, memiliki akhlak yang terpuji. Kemudian rukun khutbah, yang pertama membaca hamdalah pada kedua khutbah, yang kedua membaca syahadatain, yang ketiga membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW, lalu yang keempat berwasiat kepada jamaah, ajakan, kemudian yang kelima membaca ayat suci Al-Quran, dan yang keenam berdoa memohon ampunan, memohon keselamatan bagi diri pribadi khatib dan kaum muslimin secara keseluruhan. Sunnah dalam khutbah, yang pertama khutbah disampaikan di tempat yang lebih tinggi. Lalu yang kedua disampaikan dengan kalimat yang jelas dan sistematis. Yang ketiga tidak terlalu panjang, dan yang keempat tertib. Adapun adab-adab sholat Jumat, yang pertama berangkat ke masjid lebih awal, yang kedua mengisi sapi yang kosong, yang ketiga memperbanyak zikir dan berdoa, dan yang keempat mendengarkan khutbah, tidak berbicara saat khatib sedang menyampaikan khutbah. Para pembelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut ini adalah contoh teks khutbah. Khutbah yang pertama dengan membaca Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina
may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian dilanjutkan dengan membaca ayat suci Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema khutbah. Setelah membaca ayat Al-Qur'an, khatib melanjutkan dengan mengisi atau menyampaikan isi khutbah pertama sampai dengan selesai. Kemudian ditutup dengan lafaz aqulu qouli hada wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwas samiul alim. Berikutnya contoh teks khutbah yang kedua. Teks muqaddimah khutbah kedua sama seperti teks muqaddimah khutbah yang pertama. Oke. Sampai di sini. Tadi kalau kaitannya dengan khutbah kultural yang ada di masyarakat kita, yang sudah kalian kenal dan familiar. Khutbah kultural itu berarti menggunakan budaya apa yang sudah dilakukan yang ada di sekitar masyarakat kita secara dakwah dengan menggunakan kultural itu pakai apa? Satu, wayang, bersih, terus apa lagi kan? Pakai bahasa Jawa, ya bahasa Jawa nanti bisa dikeluarkan di wayang, menggunakan tembang mas tembang itu yang bisa. Terus apa lagi? Itu mana ada masalah dengan agama? Terus apa lagi biasanya yang ada di desa kalian budayanya apa? Ngomong-ngomong apa? Biasanya Muharram ceria itu anak-anak pada kawin ta'aruf, iya kan? Bisa itu dijadikan sebagai media dakwah. Terus apa lagi? Merti, besok, ya kan? Kita doa dulu, makan bersama, minumnya ada, minumnya ada. Baik, sampai di sini sebelum kalian nanti berdiskusi dan bertukar pikiran, bertukar informasi, ada yang mau ditanyakan? Paham dengan materi yang sudah kita kaji? Paham? Oke, kalau sudah paham, kalian moving sekarang. Yang kelompok 1 gabung sama kelompok 1, 2, 3, 4, 5, yang bukan 5 sudah selesai 1. 2. Jadi nanti ada yang mempresentasikan. Kalau ada teman yang bertanya, kalian catat pertanyaannya, kemudian nanti dijawab. Ada yang jadi kotulennya. Nanti kalau kalian ada dari kelompok lain yang bertanya, dicatat pertanyaannya, Bu Hanum cek ya. Kemudian nanti kalau ada yang bertanya juga nanti dijawab pertanyaannya. Kalau yang bisa menjawab pertanyaan berarti ada poin tersendiri untuk kalian. Paham? Ya, sekarang Bu Hanum kasih waktu sampai lagu ini selesai. Kalau lagu ini sudah selesai berarti diskusinya selesai. Terus nanti ada yang di standby di standnya masing-masing, ada juga yang keliling untuk bertukar informasi. Siap ya? Oke, silakan diskusinya boleh kalian mulai.
nanti kalau Bu Hanum bilang move. Kalau nanti kalian nanti ke kelompok itu dulu. Kemudian kalau Bu Hanum mengatakan pindah, nanti kalian baru geser ke kelompok lain. Paham? Yuk sekarang. Yuk, moving. Yuk, kalian ke kelompok yang lain. Yang main ke kelompok 1, kelompok 4. Kelompok 4 mana? Kelompok 4 mana? Main di kelompok 1. Yang kelompok 1, 2, 3, 4 yang ada di stand-nya masing-masing. Silakan dipresentasikan. Semuanya yang sudah silakan dikoordinasi. Terus yang ketiga, dakwah dilaksanakan dengan beri contoh yang baik. Suatu manfaat. Yang terakhir, dakwah dilakukan dengan mujadalah, yaitu diskusi atau tukar pikiran yang berjalan secara dinamis dan santun serta menghargai pendapat orang lain. Sudah. Oke, moving, pindah ke kelompok lain. Move. Khutbah ini nggak bisa ditinggal kayak gitu loh. Jadi nek bisa ditinggal kayak itu bakalan ibadahnya dari kita itu nggak bakalan sah. Tujuan dakwah adalah menyeru dan mengajak segenap manusia agar konsisten atau istiqomah dalam Sudah selesai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan kalian gabung dengan kelompoknya masing-masing. Caranya menjadi seorang atau orang yang melaksanakan dakwah, yaitu syaratnya 1. Islam, 2. balik, ketiga berakal, keempat mendalami ajaran Islam. Dan juga saya menemukan etika dalam berdakwah. Yang pertama yaitu dakwah dilaksanakan dengan Islam, dan yang kedua yaitu dakwah dilakukan dengan mau'izatul hasanah atau nasihat yang baik. Ketiga, dakwah dilakukan dengan memberi contoh yang baik atau uswatun hasanah. Dan juga saya mendapatkan media dakwah masa kini, yaitu media cetak dan media elektronik. Oke, cukup. Terima kasih. Beri aplaus untuk kelompok 1. Sekarang di kelompok 2. Sekarang pengalamannya belajar metode marketplace activity. Kalian menjadi lebih bingung atau lebih paham atau bagaimana? Kalau lebih bingung alasannya apa? Kalau lebih paham alasannya apa? Coba. Lebih paham. Kenapa lebih paham? Karena materinya yang menyampaikan ke teman, jadinya kalau mau bertanya atau apapun tuh nggak canggung. Oh, jadi lebih paham. Oke. Tadi Bu Hanum lihat ini dia. Bu Hanum kasih apresiasi lebih untuk siapa namanya, Mbak? Fafa. Bagus sekali tadi dia presentasinya. Apa yang kamu rasakan ketika menjelaskan ke teman yang lain? Grogi atau saya? Enggak sih, enggak grogi, Awal-awal tapi lelah aja Bu. lelah karena mengulang-ulang. Partnernya tadi Sariawan ya. Oke. Tapi tadi dia bagus sekali loh presentasinya. Tepuk tangan untuk Fafa. Terus yang dari kelompok 3. Oke. Dari kelompok 3.
pengalaman belajar seperti ini sudah berapa kali atau baru kali ini? Baru kali ini karena kemarin hibernasi 2 tahun. Ya, lebih paham atau lebih bingung? Lebih paham. Beri kesimpulan saja. Kesimpulan yang sudah kamu dapatkan, pulakan materi dari kelompok ke kelompok lain. Kesimpulan kamu sendiri yang kamu pahami tentang materi kaitan khutbah, dakwah, tabligh. Memahami antara persamaan sama perbedaan, syarat-syaratnya dari khutbah, tabligh sama dakwah itu beda-beda juga. Cara penyampaiannya, metodenya juga lebih, ada yang memakai metodenya bebas, ada juga yang harus memang disampaikan di mimbar, ada yang bisa disampaikan kapan saja, ada yang bisa disampaikan pada hari Jumat. Oke, applause untuk kelompok 3. Sekarang closing untuk kelompok 4. Setelah kamu belajar dakwah, khutbah, tabligh, apa yang kamu sampaikan? Kan orang-orang berpikiran yang namanya khutbah, yang namanya tabligh, yang namanya dakwah itu harus disampaikan dengan seorang dai. Dia itu harus seorang ustadz misalnya, atau ustadzah atau pak kiai. Ternyata setelah kita belajar ketiga materi itu, siapapun bisa mengajarkan ajaran agama. Terus apa yang ingin kamu sampaikan? Setelah belajar ini, aksimu ke depan itu seperti apa? Harapanmu setelah belajar ini? Kita bisa menyampaikan suatu ajaran Islam yang kita saat pelajaran gitu, misalnya, nah kita sampaikan ke orang yang kurang paham sedikit-sedikit, atau enggak kita buat nyampeinnya tuh enggak secara langsung enggak apa-apa, tapi buat story tentang apa gitu kan, itu termasuk dakwah tau. Oh ya, betul sekali, termasuk yang digital. Oke, terima kasih plus untuk kelompok 4. Jadi harapannya kalian sekarang sudah paham yang namanya khutbah, yang namanya tabligh, yang namanya dakwah ya. Jadi kalau sekarang Bu Hanum tanya, coba, orang yang menyampaikan dakwah itu pelakunya namanya dai, yang menyampaikan khutbah namanya yang menyampaikan tabligh namanya mubaligh. Sekarang tak ulang lagi ya. Ada berapa metode dalam berdakwah? 3, betul. Apa saja? 1, dengan cara mujadalah. Mujadalah itu berarti dengan cara diskusi, dengan cara sharing, dengan cara berdebat yang baik, tapi tidak boleh saling menjatuhkan atau meremehkan. Yang kedua dengan cara apa mau? Mauidhah sana, dengan nasihat yang baik. Terus yang terakhir dengan bil hikmah. Bil hikmah itu dengan apa? Dengan cara yang bijak. Ya, baik. Berarti sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Sudah jelas? Oke, kalau sudah, kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama, dilanjutkan dengan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.